Jumpa lagi Jagat Review TV. Ya, baru saja di kantor Jagat Review kedatangan paket yang unik banget. Sayangnya saya lagi nggak di kantor, jadi nggak bisa ngecek. Tapi ada Chris di kantor. Jadi mari kita persilahkan Chris yang ngecek dan ngoprek paket yang satu ini. Nah, paket unik yang dimaksud oleh Mas Dedi tadi adalah ini. Sebuah smartphone kolaborasi antara Oppo dengan Marvell. Pengen tahu lebih lengkapnya? Kita lihat setelah ini. Nah, Oppo Reno 5 ini merupakan smartphone yang udah dirilis Oppo di Januari 2021 lalu. Nah, sekarang, kurang lebih 2 bulan sejak smartphone tersebut dipasarkan, ada satu varian edisi khusus dari Oppo Reno 5, yaitu yang ini. Ini adalah paket yang kami terima untuk edisi khusus Oppo Reno 5. Ya, terlihat kalau ini adalah Oppo Reno 5 Marvell Edition. Sebelumnya, Oppo memang pernah meluncurkan edisi khusus dengan konsep kolaborasi seperti ini. Ada Evangelion, ada Gundam, ada League of Legends, dan kali ini hasil kolaborasi Oppo dengan Marvell adalah smartphone yang satu ini. Oke, ini dia kemasan paket penjualan Oppo Reno 5 Marvell Edition ini. Ya, dari box saja sudah terlihat desainnya itu spesial dengan logo Avengers di sisi depan. Ukuran box ini juga relatif lebih besar dari rata-rata smartphone saat ini. Kalau dari luar aja udah pakai desain spesial, tentunya kita bisa mengharapkan isinya itu juga bakal spesial dong. Mari kita lihat apa saja yang ada di dalamnya. Nah, di balik penutup boxnya aja udah ada desain khusus nih dengan gambar superhero Marvel yang tampil di seri Avengers. Mulai dari Hawkeye, Hulk, Thor, Captain America, Iron Man, dan Black Widow. Kemudian di dalam box pertama ada unit smartphone-nya, seharusnya ya, pasti ada desain khusus untuk smartphone-nya. Tapi kita coba lihat dulu deh aksesorisnya seperti apa. Pertama ada case-nya ada gambar serupa yang ada di balik penutup box dengan tulisan Marvel yang besar. Ini keren banget. Lalu ada SIM tray ejector, ini juga pakai desain khusus dengan logo Avengers. Nah, ini chargernya, warna hitam dengan tulisan Avengers. Charger ini adalah charger 50 watt flash charge. Ada juga headset dengan desain spesial dengan logo Captain America dan Iron Man di plat sisi luar earplug. Headset ini menggunakan warna hitam di earplug-nya dan merah di kabelnya. Ini sesuai dengan skema warna dari paket Oppo Reno 5 Marvell Edition ini ya. Dan terakhir ada kabel USB Type-A to USB Type-C yang juga pakai skema warna yang sama yaitu merah hitam. Ya, itu tadi box dan paket penjualannya. Sekarang ayo kita lihat unit smartphone-nya. Ini adalah desain spesial untuk edisi khusus Oppo Reno 5 Marvell Edition ini. Logo Avengers-nya ada di area tengah, dengan logo Marvell ada di kanan atas dan logo Oppo di kanan bawah. Nah, nggak cuma dari back cover-nya doang nih yang terlihat Marvel Avengers banget nih. Kalau kalian buka smartphone ini untuk pertama kalinya ketika pas nyalain, tema di dalam UI-nya sendiri udah bertema Marvel juga nih. Jadi nggak cuma di luarnya yang terlihat Marvel Avengers, tapi tema di dalamnya juga Marvel Avengers banget. Dari semua ikonnya, dari warna-warnanya itu juga keren banget pokoknya. Dan nggak cuma itu, di sini kita juga bisa memilih wallpaper untuk close screen dengan tema Avenger tentunya. Ada pilihannya tuh wallpaper Avenger atau wallpaper dengan 6 superhero yang ada di Avenger. Nah, gimana? Dari penampilannya aja pasti untuk fans-fans Marvel udah pada ngiler nih. Lihat aksesoris-aksesorisnya dan penampilannya. Sekarang kita lanjut dulu bahas soal dimensinya. Untuk dimensi smartphone ini adalah 159,1 kali 73,3 kali 7,74 mm. Jadi ini smartphone yang tergolong lumayan tipis nih. Dan beratnya sendiri cuma 170 gram loh teman-teman. Di saat smartphone lain udah pada 200 gram ke atas. Jadi smartphone ini terbilang relatif ringan, cukup jauh di bawah 200 gram dengan ketebalan juga relatif tipis. Terutama mengingat baterainya itu yang udah 4310 mAh. Lalu kita lihat di sisi kanannya. Di kanannya ini ada tombol power. Dan ini aksennya ada aksen warna merah. Dan ada strip warna hijau di sini. Oke, lalu di atasnya ini ada mikrofon. Lalu di kiri ada tombol volume up and down. Dan ini tombolnya juga warna merah nih, keren banget. Lalu ada SIM tray non-hybrid di sini. Lalu di bawahnya ada audio jack 3,5 mm, ada mikrofon, ada USB Type-C dan juga speaker. Kita lanjut ke sisi depan, ada layar dengan desain Neo Display. Dan layarnya ini ukurannya adalah 6,4 inci dengan resolusi Full HD Plus 2400 x 1080 pixel. Untuk refresh rate-nya ini udah 90 Hz dengan touch sampling rate up to 180 Hz untuk 2 jari. Kemudian kita lanjut ke panel yang dipakai, ini adalah panel AMOLED. Ya, panel AMOLED 90 Hz. Lalu ini maksimum brightness-nya adalah 600 nits dengan tipikal di 430 nit. Oke, untuk color gamutnya, karena di sini ada 2 mode layar, jadi kita bisa lihat untuk mode gentle, itu color gamutnya 100% sRGB atau 73,7% DCI-P3. Lalu untuk mode vivid, dia itu 135,1% sRGB atau 93,3% DCI-P3. Lalu untuk sertifikasi, tentunya dia udah bisa Netflix HD dan Amazon Prime HD. Nice. Lalu untuk screen to body rasionya, menurut klaim Oppo, ini adalah 91,7%. Lalu layar ini dibekali dengan smart switch yang membantu menghemat penggunaan baterainya.
Kemudian di sini karena layar udah pakai AMOLED, dia ada fingerprint scanner under display. Lalu ada earpiece di bezel atas layar, lalu ada kamera selfie di punch hole di area kiri atas. Nah, untuk kamera selfie sendiri, ini adalah kamera selfie 44 megapiksel dengan f2.4. Untuk perekaman video dia bisa sampai up to 1080p 30 fps dengan EIS. Untuk slow motionnya bisa 720p 240 fps atau 1080p 120 fps. Lalu untuk fitur kamera selfie-nya ini ada AI Mixed Portrait, lalu ada AI Enhanced Smart Sensor yang menawarkan fitur Smart Spying Prevention, Smart Air Control, dan Smart Always On Display. Lanjut ke sisi belakang, kita lihat ada kamera utama dengan konfigurasi quad kamera. Untuk spesifikasi kamera sendiri ini adalah yang pertama ada 64 megapiksel main kamera dengan f1.7, lalu ada 8 megapiksel ultra wide angle kamera dengan f2.2. Lalu ada kamera selanjutnya itu 2 megapiksel makro kamera dengan f2.4. Lalu ada 2 megapiksel mono kamera dengan f2.4. Lalu di modul kamera ini juga ada LED flash. Kemudian untuk kemampuan videonya itu bisa sampai up to 4K 30, bisa Full HD 60, dan juga bisa 720p up to 60 fps. Lalu untuk slow motionnya bisa Full HD 480 dan juga 720p 960 fps. Nice. Kemudian kamera Oppo Reno 5 ini dilengkapi dengan ICE atau ICE. Ini adalah Image Clear Engine yang menghadirkan quick shutter yang memungkinkan kita mendapatkan foto dengan detail tinggi sekalipun objek yang difoto bergerak dengan cepat atau saat kita mengambil foto sembari bergerak. Lalu dia juga ada fitur Dual View Video dengan resolusi 720p 30, lalu ada AI Highlight Video dengan resolusi Full HD 30, lalu ada AI Mixed Portrait, ada AI Color Portrait, ada Monochrome Video, ada AI Scene Enhancement, lalu ada Ultra Clear 108 megapiksel Image, lalu ada Night Flare Portrait. Dan untuk fitur-fitur ini tentunya akan saya uji nanti di pengujian kamera. Kemudian dari segi software, di Oppo Reno 5 Marvel Edition ini juga ada yang namanya Soloop. Ini adalah aplikasi editing video sederhana dari Oppo yang menawarkan fitur editing dengan mudah. Oke, kita lanjut ke spesifikasi. Untuk SoC-nya dia pakai Snapdragon 720G. Nggak usah dijelasin lagi lah ya, soal SoC ini kenceng, udah gitu. Lalu untuk RAM-nya dia menggunakan RAM 8GB dengan storage 128GB. Untuk baterai dia 4310 mAh. Lalu untuk pengecasan dia juga mendukung 50W flash charge. Untuk charging ini diklaim bisa mengisi ulang baterai hingga 100% dalam 48 menit. Lalu dilindungi dengan 5 lapisan keamanan dengan sertifikasi TUV Rainland. Untuk OS dia menggunakan ColorOS 11.1 berbasis Android 11. Untuk sensor ada accelerometer, ada gyro, ada proximity, ada geomagnetic, ada gravity, ada step counter. Intinya lengkap. Lalu untuk fitur keamanan dia ada fingerprint dan juga face unlock. Untuk konektivitas tentunya dia masih 4G ya teman-teman. Dan juga Wi-Fi-nya Wi-Fi 5. Untuk Bluetooth-nya Bluetooth 5.1. Untuk NFC ada, menarik sekali nih, ada NFC. Lalu juga ada USB OTG tentunya. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke pengujian performa. Pertama kita tes benchmark dulu seperti biasa. Untuk Antutu 8 skornya adalah 280 ribuan. Lalu ada Geekbench 5. Ini hasilnya seperti ini. Untuk single core-nya 566 dan multi core-nya itu di 1699. Lalu kita lanjut ke GFX Bench T-Rex Offscreen 1080p. Untuk OpenGL IS 2.0 itu kita dapat skor di 87 fps. Lalu untuk GFX Bench Manhattan 3.1 Offscreen 1080p, OpenGL IS 3.1 itu di 31 fps. Untuk 3D Mark Slingshot Extreme, OpenGL IS 3.1 itu grafik skornya kita dapat 2468. Untuk 3D Mark Wildlife Stress Test, kita dapat base score-nya itu di 1043 dan lowest score-nya itu di 1040 dengan konsistensi di 99,7%. Dahsyat, 99% konsistensinya. Jadi performanya terbilang sangat konsisten saat mendapatkan beban berat. Seharusnya nyaman nih buat gaming ya. Dan konsistensi yang baik ini nih tampaknya bisa didapatkan karena ada sistem pendingin yang baru, multi cooling system yang membantu menjaga suhu kerja SoC. Dan sistem pendingin ini terletak di 4 bagian smartphone, yaitu area depan, di motherboard, di baterai, dan di cover belakang. Oke, tadi itu benchmark, sekarang kita masuk ke gamingnya aja. Kita coba gaming untuk yang pertama adalah PUBG Mobile. Untuk default settingnya kita dapat di Smooth Ultra nih, rata di sekitar 40 fps kalau kita tes. Sayangnya karena OS-nya berbasis Android 11, tools unlock yang kami pakai untuk unlock frame rate lebih tinggi itu belum bisa di sini. Mungkin dari kalian nih ada yang ngerti, misalnya ada metode unlock yang lain, bisa komen aja di bawah ya. Nah, kita lanjut ke game berikutnya ya, Genshin Impact. Untuk settingnya kita setel di lowest 60 fps dan frame rate yang kita dapat adalah 30-40 fps. Ini naik turun nih ketika kita lagi traveling. Dan untuk ketika pas lagi battle itu bisa drop ke 20 fps. Ini wajar untuk SoC kelas ini. Lalu untuk Minecraft, kita setel di Chang 12 dan ini yang sangat mengagetkan sih buat kita sih. Ini kita dapat frame rate cukup stabil di kisaran 90 fps. Ya, karena layarnya udah 90 Hz tadi ya. Ternyata ada game yang sudah support 90 fps dan Minecraft salah satunya. Mantap. Lalu kita coba lagi, untuk game berikutnya ada Temple Run 2.
Dan hasilnya sama di kisaran 90 fps juga. Nice. Nah, tadi itu performanya kalian udah lihat. Sekarang kita lanjut yuk ke pengujian kameranya. Tapi kita nggak di sini, kita lanjut di luar. Nah, di tangan saya kali ini sudah ada Oppo Reno 5 Marvel Edition. Nah, ini smartphone yang keren banget ya teman-teman ya. Tapi apakah kameranya juga sekeren itu? Mari kita lihat di pengujian kali ini. Seperti biasa akan saya tes di kamera selfie dulu. Dan ini videonya saya rekam di resolusi Full HD 30 fps. Dan kita juga mau lihat kemampuan mikrofonnya seperti apa. Kalau misalnya, ini saya nggak pakai mikrofon eksternal ya. Jadi ini mikrofon langsung dari smartphone-nya sendiri. Jadi suaranya akan seperti ini kalau misalnya kalian pengen pakai untuk vlogging. Dan kalau menurut saya pribadi sih ini udah cukup lumayan ya mikrofonnya Oppo Reno 5 Marvel Edition ini. Untuk vlogging udah lebih dari cukup harusnya. Lalu kalau kalian perhatiin di kamera selfie-nya ini by default belum ada stabilizernya. Stabilizernya ada di mana? Kalian mesti aktifin dulu di menu yang ini nih, yang ada logo kamera ini. Nanti dia videonya akan nge-crop dan dia akan membuat video jadi lebih stabil. Ini kalau saya pakai jalan seperti ini. Ini kalau saya matikan seperti ini. Dia memang lebih lebar, cuman jadi kurang stabil videonya. Jadi kalau memang mau stabil diaktifkan fitur yang tadi ya. Lalu dia juga ada di sini ada tulisan AI ini. Dia akan mengaktifkan AI highlight video nih. Ini menarik untuk membantu video kalian tuh menjadi lebih jelas backgroundnya. Jadi misalnya kalau lagi kondisi siang hari seperti ini nih, kalau backgroundnya terik, biasanya nih kalau normalnya videonya ini akan membuat backgroundnya tuh menjadi nggak terlalu kelihatan gedung di belakang saya nih. Jadi kayak putih doang kan. Ya, emang gedungnya warna putih juga sih. Maksudnya terlihat tuh nggak terlalu jelas gedungnya seperti apa. Ini kalau saya nyalain, tuh dia bisa membuat videonya menjadi lebih jelas backgroundnya. Dan tanpa harus mengorbankan wajah saya menjadi tidak terlihat. Di sini dua-duanya menjadi lebih jelas. Lalu dia juga ada bokeh video seperti ini. Jadi backgroundnya bisa blur pas lagi video juga, dan intensitasnya bisa kalian atur di sini. Pengen bokeh banget atau bokehnya tipis aja bisa. Kemudian ada filter juga di sini, dan yang saya paling suka adalah AI Color Portrait nih, seperti yang kalian lihat nih. Ini membuat wajah orangnya menjadi tetap berwarna, tapi backgroundnya hitam putih. Ini keren banget. Baik kamera selfie dan kamera utamanya bisa. Untuk fotografi selfie sih, ya ini Oppo lah ya udah jagonya selfie ini. Saya sih nggak banyak komplain soal kamera selfie-nya. Yang saya suka tuh hasil kulit warnanya juga lumayan oke, dan sudut pandangnya itu lebar di kamera selfie-nya. Paling kalau mau dikomplain banget tuh paling cuma satu sih. Di bagian portraitnya itu ketika kalian mau bokeh terus backgroundnya itu cahayanya kasar, itu tuh belum bisa dipadukan dengan HDR. Itu aja sih paling. Nah sekarang kita pindah ke kamera utamanya, dan ini saya mulai dari kamera ultrawide dulu nih. Dan seperti kalian lihat nih, saya juga bisa lihat di layar kalau by default kamera ultrawide itu nggak distabilkan ya teman-teman. Jadi kalau kalian bawa jalan seperti ini masih agak goyang. Dan sayangnya sampai sekarang nih belum ada fitur untuk pindah-pindah antar kamera. Jadi kalau misalnya kalian dari kamera ultrawide ini nggak bisa pindah langsung pas rekam ke kamera utamanya. Jadi mesti matiin dulu, nanti pindah kamera baru nyalain lagi. Lalu ini adalah kamera satu kalinya atau kamera utamanya yang 64 megapiksel. Seperti kalian lihat kalau by default kamera yang ini distabilkan ya. Menarik nih. Dan hasilnya pun stabilnya itu bagus banget. Ini saya bawa jalan nggak kelihatan goyang. Coba saya bawa lari ya. Lalu fitur-fitur yang seperti udah saya sebutin tadi tentunya ada di kamera utamanya juga ya. Ya highlight video, nah bikin videonya menjadi lebih bagus lagi, dynamic range jadi lebih bagus, terus bokeh video juga ada di sini, dan filter juga ada tentunya. Nah buat kalian yang butuh stabilisasi ekstra, di sini ada namanya fitur Ultra Steady nih kok. Menunya ada di kiri sini. Kalau diaktifin dia ntar ada pilihan dua mode, ada non pro dan ada yang pro. Kalau yang non pro dia pakai kamera utamanya satu kali, kalau yang pro dia pakai kamera ultrawide-nya. Ini membuat videonya akan di-crop lebih jauh dan harusnya video jadi lebih stabil. Untuk hasilnya bisa kalian lihat berikut ini. Ini adalah Ultra Steady yang biasa. Ini coba saya pakai lari aja langsung ya. Lalu ini Ultra Steady Pro. Yuk kita bola lari. Lalu ini adalah perekaman video di kamera utamanya yang 64 megapiksel. Di sini saya cuma kasih lihat kalau pakai kamera utamanya untuk merekam orang tuh hasilnya seperti apa. Untuk warna kulitnya menurut saya sih udah cukup bagus, cukup natural, nggak berlebihan sih warnanya. Lalu ini video dari kamera ultrawide-nya. Seperti yang kalian lihat sudut pandangnya jadi lebih lebar, tapi memang kualitasnya itu tidak setara dengan kamera utamanya ya. Jadi kalau kalian lihat nih detail itu kurang, memang tidak sebanding dengan kamera utamanya. Tapi untuk pencahayaan seperti ini harusnya udah oke. Kemudian ini adalah salah satu fitur yang saya suka juga, ini adalah dual view video ya. Jadi ini tanpa editing, videonya itu bisa dipakai untuk kamera selfie dan kamera utamanya sekaligus. Ini menarik banget. Dan ini modenya yang saya pakai adalah kiri kanan. Dia ada beberapa mode lain. Lalu ini salah satu mode yang lainnya. Jadi ini selfie-nya dibuat lingkaran seperti ini di sini. Dan ini juga bisa digeser-geser ya. Lalu kamera utamanya menghadap ke sana. Ini akan asik banget kalau kalian mau vlogging sambil ngasih lihat
di depan kalian ada apa. Kemudian ini mirip seperti yang tadi, cuma bedanya ini untuk preview di kamera selfie jadi kotak aja ya. Jadi yang tadi lingkaran, ini yang ini kotak, sama-sama bisa digeser kayak gini juga. Ini semua bisa dilakukan tanpa editing ya. Jadi pas lagi rekam, hasilnya akan langsung seperti ini. Untuk foto di kamera utamanya termasuk udah cukup bagus ya. Di Oppo ini untuk tuning warnanya sih cukup suka. Dan walaupun mode portrait ya untuk bokeh, tapi kalau pakai kamera utamanya ini HDR-nya tetap bisa berfungsi ya teman-teman. Jadi seperti yang kalian lihat, langitnya tetap terlihat dan bokeh tetap dapat. Nice. Untuk sampel foto lainnya bisa kalian lihat berikut ini. Nah, menariknya kalau udah di malam hari nih, di menu ini seperti yang kalian lihat di kiri sini ada tulisan AI. Nanti dia akan mengaktifkan AI Highlight Video. Nah, kalau udah di kondisi malam seperti ini, dia akan mengaktifkan namanya Ultra Night Video, yang membuat videonya menjadi lebih terang lagi. Ibaratnya kayak night mode untuk video lah. Biasa kan night mode untuk foto doang ya. Sekarang ini bisa untuk video juga. Keren. Jadi, seperti yang kalian lihat, gambarnya jadi lebih terang sekarang. Ini kalau nyala, ini kalau dimatikan. Keren ya? Jadi kalau mau video malam-malam nih sekarang udah bisa nih. Jadi lebih bagus hasilnya. Nice. Dan juga sebagai catatan, Ultra Night videonya ini nih hanya untuk kamera utamanya aja ya. Jadi kamera lain nggak bisa, misalnya kamera ultra wide itu belum bisa menggunakan fitur ini. Kalau udah kondisi seperti ini memang wajar ya kalau ada penurunan kualitas ketimbang lagi di kondisi terang. Namanya juga video, noise-nya pasti ada nih, seperti yang kalian lihat. Dan itu wajar. Tapi kalau saya lihat di sini sih, kalau kita ada bantuan cahaya sedikit, hasil videonya menjadi lumayan oke lah. Paling nggak ini saya dibantu dengan satu lampu jalan aja sih. Hasilnya udah lumayan. Kemudian sebagai catatan, kalau lagi kondisi low light seperti ini nih, kalau kita pindah-pindah kamera, misalnya pindah ke kamera ultrawide-nya, wajar kalau misalnya kualitas kameranya itu nggak sebaik kamera utamanya, karena sensor ultrawide-nya juga emang lebih kecil. Jadi kalau emang kondisi seperti ini sih baiknya pakai kamera utamanya aja ya. Kemudian kita mau lihat kalau stabilizernya pas lagi malam hari seperti apa. Umumnya sih kalau IIS di kondisi seperti ini pasti ada sedikit jitter-jitter ya, ada goyang-goyangan sedikit tuh di layar juga udah kelihatan. Cuma ini wajar dan menurut saya ini udah cukup minim ya, jadi nggak terlalu mengganggu harusnya. Kemudian ini kalau Ultra Night videonya aktif, stabilizernya pun tetap aktif ya, jadi nggak masalah, videonya tetap bisa stabil dan juga bisa diterangkan. Keren. Lalu ini adalah perekaman kamera utamanya. Di sini saya mau kasih lihat kalau pakai kamera utamanya untuk vlogging atau merekam orang, itu hasilnya seperti apa. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Menurut saya udah cukup bagus di kondisi seperti ini ya. Ini udah malam tuh. Kalau untuk merekam orang menurut saya udah oke di kamera utamanya. Lalu ini kalau Ultra Night videonya aktif, seperti yang kalian lihat hasil video jadi lebih terang kan ya. Ini menarik banget untuk kamera utamanya. Untuk kamera ultrawide-nya memang dia bisa memberi sudut pandang yang jauh lebih lebar. Cuman dalam kondisi seperti ini nih, karena sensornya juga kecil dan menurut saya sih untuk kamera ultrawide-nya baiknya dipakai pas terang aja ya. Nah, jadi itu tadi pengujian kameranya. Gimana menurut kalian? Menurut saya sih, ini sih kameranya tergolong bagus. Good job untuk Oppo. Saya suka untuk tuning warnanya terutama. Dan juga kamera selfie-nya cukup lebar, fitur-fitur videonya menarik, dan fitur-fitur fotonya juga cukup menarik. Nah, kita lanjut ke pengujian berikutnya, pengujian baterai. Untuk video playback, kita dapat itu di 19 jam 40 menit di layar 90 Hz. Wow. Ingat baterai berapa? Cuman 4 ribuan. Ini hasilnya sangat bagus sekali. Kemudian kita tes juga kalau lagi layar 60 Hz dan kita dapat video playback-nya di sekitar 20 jam. Lalu nggak lupa juga kita tes untuk baterainya saat gaming seperti apa. Kita tes pakai gaming Genshin Impact, tentunya di setting lowest 60 fps. Dan konsumsi baterainya itu bisa sampai 23% dalam 1 jam. Ini termasuk wajar, bahkan awet untuk baterai 4 ribuan ya. Lalu untuk charging, nah ini emang spesialisnya Oppo lah, urusan charging lah. Dari 0 sampai 100% kita dapat 49 menit.
Wow. Jadi ini bisa kita bilang ini cukup sesuai dengan klaimnya dari Oppo ya. Ini kenceng banget chargingnya. Oke, itu dia pembahasan soal smartphone yang keren satu ini. Kalian udah ngiler? Udah kepengen-pengen? Udah keracunan melihat aksesoris-aksesorisnya yang keren ini? Tapi pertanyaannya kan satu. Bagaimana cara mendapatkan smartphone yang keren satu ini? Dan untuk itu, kita lanjut aja ke Mas Dedi untuk info lebih lengkapnya. Oke, thank you Chris. Jadi udah dibahas tuntas sama Chris ya. Semuanya sudah dihabiskan, semuanya dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Oke, pertanyaannya, bagaimana caranya mendapatkan smartphone ini? Ya, Oppo Reno 5 Marvel Edition ini hanya bisa dibeli secara eksklusif melalui official store Oppo Indonesia di Tokopedia dengan menggunakan special code dari Jagat Review tentunya. Mau tahu kodenya? Cek deskripsi video ini. Cek di bawah. Harga yang tampil di halaman Oppo Reno 5 Marvel Edition di official store Oppo Indonesia bukan harga asli dari smartphone ini. Harga aslinya tuh baru akan muncul kalau kode sudah digunakan. Oke, hal yang perlu diperhatikan, desain di sisi belakang Oppo Reno 5 Marvel Edition ini keren banget. Sayangnya, ini akan tertutup oleh case kalau case yang disertakan itu digunakan. Karena case ini bukanlah clear case, tapi desain case sendiri juga nggak kalah keren. Tetap aja khas Marvel Avengers. Ya, daya tahan baterainya memang belum bisa dikatakan yang luar biasa panjang banget, tapi ini sangat baik untuk sebuah smartphone dengan baterai yang 4310 mAh. Dan ngecasnya jadi kencang juga, ya nggak ya? Ya, kemudian layar 90Hz-nya memang belum banyak didukung oleh game yang beredar saat ini ya. Walaupun demikian, layarnya sangat nyaman kalau digunakan untuk navigasi di home screen, menu, galeri, browsing, dan segala macam yang lain-lainnya itu enak banget lah ya. Apalagi ditambah dengan smart switch yang otomatis menyesuaikan refresh rate yang sesuai dengan kebutuhannya. Terlihat banget di pengujian video playback dengan refresh rate di setel di 90Hz, hasilnya nggak beda sama waktu kita set di 60Hz. Tentunya ini akibat bantuan dari fitur tersebut. Lalu desainnya spesial banget memang. Sangat-sangat menarik sekali. Punya daya tarik tersendiri tentunya buat fans Avengers dan juga siapa saja yang menyukai superhero Marvel Avengers. Kemudian bodinya ini terbilang tipis dan ringan, enak untuk penggunaan sehari-hari. Chargingnya super kencang, baterai terisi hingga 100% hanya dalam waktu kurang lebih 48 menit, nggak nyampe sejam. Konten HD di Netflix dan Amazon Prime pun terjamin pasti dapat di situ ya. Kemudian kualitas layarnya terbilang baik sekali. Sensor-sensornya lengkap banget, performanya oke, kameranya pun oke. Ingat ya, smartphone ini adalah edisi spesial yang hanya dibuat terbatas. Jadi, kalau stoknya habis, udah nggak bisa dapat lagi kalian ya. Nah, kalau kalian berminat dengan smartphone yang sangat keren ini desainnya, langsung aja ke Tokopedia, masuk ke official store Oppo Indonesia, dan gunakan kode spesial dari kami tentunya. Cek di bawah. Saya Dedi Irfan, Jagat Review TV.